video kali ini kita akan membahas tentang distribusi normal. Setelah mempelajari video ini, sangat diharapkan mahasiswa dapat memahami makna dan karakteristik distribusi probabilitas normal, juga mampu memahami distribusi normal standar, serta memahami penerapan distribusi normal standar dan bentuk kurva normal yang lainnya. Pada video yang lalu, kita sudah pernah membahas tentang distribusi probabilitas diskret, yaitu distribusi probabilitas binomial dan Poisson. Nah, distribusi tersebut merupakan distribusi yang didasarkan pada variabel acak diskret, di mana nilainya bersifat spesifik, biasanya bilangan bulat dan data merupakan hasil hitungan. Nah, pada video ini akan dibahas distribusi probabilitas kontinu, yaitu distribusi probabilitas normal. Nah, distribusi probabilitas normal ini sebagai distribusi variabel acak kontinu itu mempunyai nilai yang jumlahnya tidak terbatas. Distribusi normal juga mempunyai nilai sepanjang interval, biasanya berupa bilangan pecahan, dan datanya dihasilkan dari pengukuran. Jadi kalau akan diskret dari perhitungan, sedangkan data distribusi normal itu dari pengukuran. Nah, pertanyaannya adalah mengapa kita perlu untuk mempelajari distribusi probabilitas normal? Karena distribusi probabilitas normal ini merupakan salah satu distribusi yang paling penting dalam statistika. Nah, distribusi probabilitas normal ini mempunyai bentuk kurva yang berbentuk genta atau simetris dan dapat digunakan baik untuk keuangan, manajemen, serta bidang lainnya. Contohnya untuk pertumbuhan ekonomi tahun 2012 adalah 6,23%. Terus besarnya tingkat pengangguran terbuka 6,32% pada tahun 2012. Serta juga bisa digunakan dalam pembahasan kesejahteraan masyarakat pedesaan dalam bentuk indeks dibayar dan dibeli petani serta nilai tukar petani. Nah, ini juga data-data yang memerlukan pengukuran. Serta masih banyak contoh lain lagi yang bisa kita gunakan sebagai hasil dari proses pengukuran. Distribusi probabilitas normal dan kurva normal itu telah dikembangkan oleh De Moivre pada tahun 1733 dan Gauss pada tahun 1777 sampai 1855 dengan menurunkan persamaan matematis dan kurva normalnya. Oleh sebab itu, untuk menghormati Gauss, kurva normal juga sering disebut dengan kurva Gauss. Nah, kurva normal juga bisa digambarkan seperti lonceng yang ini ya. Beberapa karakteristik dari distribusi probabilitas dan kurva normal adalah yang pertama, kurva berbentuk genta atau lonceng dan memiliki satu puncak yang terletak di tengah. Nah, nilai rata-rata hitung itu sama dengan median dan modus. Yang berada di tengah membelah kurva menjadi dua bagian, yaitu setengah di bawah nilai mu sama dengan median sama dengan modus, dan setengahnya lagi di atas nilai mu, median, dan modus. Jadi setengahnya ini di bawah dan setengahnya di atas. Yang kedua, distribusi probabilitas dan kurva normal berbentuk kurva simetris dengan rata-rata hitungnya. Apabila kurva dilipat menjadi dua bagian dengan nilai tengah rata-rata sebagai pusat lipatan, maka kurva akan menjadi dua bagian yang sama. Ciri-ciri ketiga atau karakteristik ketiga adalah distribusi probabilitas dan kurva normal bersifat asimptotis.
Kurva ini menurun di kedua arah, yaitu ke kanan untuk nilai positif tak terhingga dan ke kiri untuk nilai negatif tak terhingga. Dengan demikian, ekor kedua kurva tidak pernah menyentuh nol, hanya mendekati nilai nol. Karakteristik keempat, modusnya pada sumbu mendatar mempunyai fungsi mencapai puncaknya atau maksimum pada X sama dengan mu atau X sama dengan rata-rata. Karakteristik kelima adalah luas daerah yang terletak di bawah kurva normal tetapi di atas sumbu mendatar sama dengan 1. Nah, luas daerah tersebut terdiri dari setengah di sebelah kiri dan setengah di sebelah kanan nilai tengah. Jadi 1 kalau dibagi 2 itu 0,5 sebelahnya dan sebelahnya lagi 0,5. Distribusi probabilitas dan kurva normal itu mempunyai persamaan matematik yang sangat tergantung pada nilai tengah dan standar deviasinya. Jadi, distribusi probabilitas dan kurva normal dari satu variabel acak atau variabel X yang nilainya terletak antara minus tak terhingga dan positif tak terhingga itu dinyatakan dengan lambang X, N, atau yang ini yang teman-teman lihat. Dan dibaca nilai variabel acak terdistribusi secara normal dengan nilai tengah dan standar deviasi. Jadi ini X terdistribusi normal dengan nilai rata-rata dan standar deviasi. Nah, bila X suatu pengubah acak normal dengan nilai tengah dan standar deviasinya, maka persamaan kurva normalnya adalah seperti yang teman-teman lihat ini. Di mana P-nya sama dengan sama dengan 3,14159 dan konstannya adalah 2,71828. Seperti tadi yang sudah saya bilang bahwa distribusi probabilitas normal seperti ini itu biasanya sangat dipengaruhi oleh realitas hitung dan standar deviasi. Nah, maka distribusi probabilitas normal juga tidak hanya satu jenis, jadi ada beberapa jenis. Yang pertama, distribusi probabilitas dan kurva normal dengan nilai tengah atau rata-ratanya sama dan standar deviasi berbeda. Nah, bentuk distribusi probabilitas dan kurva normal dengan nilai tengah sama dan standar deviasi yang berbeda ini sudah kita pelajari pada video yang kita membahas tentang kelincingan. Jadi teman-teman harus ingat ada beberapa bentuk yang sudah kita pelajari, yaitu leptokurtik, latikurtik, dan mesokurtik. Nah, kurva normal demikian ini mempunyai mean, median, modus yang sama, namun mempunyai standar deviasi yang berbeda. Semakin besar standar deviasi, maka kurva semakin pendek, dan semakin tinggi standar deviasi, maka semakin runcing. Jadi oleh sebab itu, standar deviasi tinggi cenderung menjadi latikurtik, dan standar deviasi yang rendah menjadi leptokurtik. Nah, nilai standar deviasi yang tinggi ini menunjukkan bahwa nilai data semakin menyebar dari nilai tengahnya. Sebaliknya, apabila standar deviasinya rendah, maka nilai itu semakin mengelompok pada nilai tengahnya, sehingga parameter nilai tengah menjadi indikator yang baik bagi ukuran populasi. Jadi ini contoh gambarnya buat teman-teman yang kembali. Jenis yang kedua adalah
distribusi probabilitas dan kurva normal dengan rata-rata yang berbeda dan standar deviasi yang sama. Jadi rata-ratanya berbeda, tapi standar deviasinya sama. Nah, bentuk distribusi probabilitas dan kurva normal dengan rata-rata yang berbeda dan standar deviasi yang sama itu mempunyai jarak antara kurva yang berbeda. Namun, bentuk kurva tetap sama karena memiliki standar deviasi yang sama. Nah, hal demikian ini bisa terjadi karena kemampuan antar populasi itu berbeda. Namun, setiap populasi mempunyai keragaman yang hampir sama. Jenis yang ketiga yaitu rata-ratanya distribusi probabilitas dan kurva normal dengan rata-rata dan standar deviasi yang berbeda. Nah, kurva yang demikian mempunyai titik pusat yang berbeda pada subuh mendatar dan bentuk kurva berbeda karena mempunyai standar deviasi yang berbeda pula. Nah, kurva demikian relatif banyak terjadi karena antara populasi terdapat perbedaan kemampuan. Di samping itu, di dalam setiap populasi juga terdapat perbedaan atau setiap populasi juga mempunyai keragaman yang berbeda. Nah, kita sudah mempelajari jenis-jenis kurva normal, di mana setiap kurva itu bisa memiliki nilai tengah dan standar deviasi yang berbeda. Nah, apabila nilai dari rata-rata dan X sedemikian banyak karena menempat di setiap interval nilai, maka sangatlah tidak mungkin untuk menyediakan distribusi probabilitas secara lengkap. Sebagaimana sudah kita pelajari distribusi probabilitas binomial dan Poisson. Tapi kita jangan khawatir, kita dapat menyelesaikan masalah dengan menggunakan yang namanya distribusi normal baku, yaitu distribusi probabilitas angka normal dengan nilai tengah 0 dan simpangan baku 1. Nah, beberapa hal yang perlu dilakukan dalam rangka distribusi probabilitas normal baku adalah mengubah atau membakukan distribusi aktual dalam bentuk distribusi normal baku yang dikenal dengan nilai Z atau skor Z. Nah, rumusnya itu seperti ini. Z sama dengan X kurang mu atau rata-rata dibagi dengan standar deviasi. Nah, bila nilai X berada di antara X1 dan X2 atau bila nilai dari suatu pengamatan atau pengukuran berada di antara X1 dan X2, maka variabel acak Z atau nilai skor Z akan berada di antara nilai Z1 dan Z2. Nah, karena semua nilai X1 dan X2 ini mempunyai padanan Z1 dan Z2, jadi luas yang menggambarkan nilai probabilitas di bawah kurva X antara X1 dan X2 itu sama dengan luas daerah di bawah kurva Z antara Z sama dengan Z1 dan Z sama dengan Z2. Dengan demikian, nilai X dan nilai Z dapat dinyatakan sebagai berikut, yaitu sebagai probabilitas X lebih besar dari X1 dan lebih kecil dari X2 itu sama dengan Z lebih besar dari Z1 dan lebih kecil dari Z2. Nah, berikut ini adalah contoh transformasi dari X ke Z. Untuk membantu kita juga dalam mencari nilai Z, skor Z-nya, probabilitas Z-nya itu, kita juga menggunakan tabel distribusi normal baku. Nah, tabel distribusi normal baku, ini salah satu contohnya adalah jika Z, probabilitas Z itu lebih kecil dari min 1,95 dan lebih besar dari 1,96. Maaf ya, untuk min 1,96. Itu sama dengan probabilitas Z lebih kecil dari 1,96 dan lebih besar dari 0 ditambahkan dengan probabilitas Z lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 1,96. Jadi contohnya, jika ini kurvanya, kurva normalnya, berarti ini adalah nilai tengahnya Z sama dengan 0
maka di sini Z adalah hasil tambah antara Z lebih kebesar dari min 1,96 ini ya, lebih besar dari min 1,96, 1,96 min, dan lebih kecil dari 1,96. Jadi ini, luas ini, jarak antara 0 dan min 1,96 ditambah ini ya, ditambah dengan jarak yang ini, yaitu 0 sampai 1,96. Jadi ini yang mau kita cari. Nah, cara mencarinya itu bisa juga kita menggunakan tabel distribusi normal. Maka nilai yang kita cari adalah nilai berapa sih nilai Z-nya, probabilitasnya dari 1,96. Nah, di sini sudah disediakan contohnya. Jadi cara membaca tabel untuk kolom pertama ini, teman-teman, yang ini adalah membaca nilai awal dengan desimal pertama. Jadi misalnya 1,9, maka yang kita cari adalah 1,9. Jadi 1,9-nya ini ya, teman-teman. Sedangkan untuk yang desimal kedua ini ibaratnya dikurang sehingga dapatnya 0,06. Nah, 0,06 ini untuk membaca probabilitas Z yang secara baris pertama mendatar. Ya. 0,06 itu ini ya, teman-teman. Nah, berapa sih nilai probabilitasnya ya? Kolomnya itu 1,9 dan barisnya adalah 0,06. Dan ini hasilnya, yaitu 0,4750. Jadi nanti untuk yang sisi sebelah sini adalah 0,4750 ditambah dengan sisi sebelah kanannya, yaitu 0,4750. Nah, kenapa saya tidak hitung lagi yang untuk yang ini? Karena nilainya sama, 1,96. Jadi teman-teman jangan terkecoh dengan nilai minusnya. Jadi untuk mau mencari probabilitasnya, jadi nilai minusnya tidak dianggap. Jadi intinya mengatakan bahwa min 1,96 itu adalah nilai yang kecil, lebih kecil dari nilai Z-nya. Gitu. Jadi kalau andaikan nilainya di sini minus 1,96, tetap yang kita cari adalah Z 1,9. Jadi ini contoh gambarnya biar teman-teman lebih paham. Nah, kalau yang di sini terlalu berantakan. Jadi misalnya kolom pertama adalah 1,96. Jadi nilai probabilitasnya adalah 0,4750. Terus yang sisi berikutnya lagi sama 0,4750. Nah, kalau saya mau menghitung berapa sih nilai probabilitas yang Z-nya itu lebih besar dari minus 1,96 dan lebih kecil dari 1,96, maka tinggal dijumlahkan dua probabilitas ini sehingga total probabilitas hasilnya adalah 0,9500. Sedangkan yang teman-teman lihat ini adalah 0,0250 itu adalah sisanya. Jadi seperti kita ketahui, satu kurva normal simetris ini dibagi menjadi dua ya, sisi sebelah kiri dan sisi sebelah kanan. Setiap sisi itu ini totalnya satu dibagi dua, jadi sisi kiri 0,5, sisi kanan juga 0,5.
Jadi 0,5 dikurangi dengan 0,4750, maka sisanya adalah 0,0250. Jadi ini yang berada dari luar kurva normal. Data normal yang ini ya.